Itu pernah nggak misal ada kejadian sesosok yang tertangkap kamera terus masuk editing masih ada gitu? Waktu si Jin kemarin. Ada beneran? Terus akhirnya kok bisa di calling sama film layar lebar tuh gimana? Awalnya gimana? Nah aku tuh yang pertama langsung dikirim ke lokasi. Nggak tahu dia, mungkin kelihatan aku ada potensi atau gimana, kayak ya udah Zul langsung deh gitu. Halo Sobat Ratu, balik lagi di konten Lebih Dekat. Dan kali ini aku sudah bersama seseorang di balik film-film yang Anda tonton di bioskop seperti Sicin, mungkin yang nonton Sicin, terus Yowis Band, terus apa lagi ya Mbak ya? Bisi-bisi dulu. Korin. Sinden Gaib yang kemarin. Sinden Gaib, salah satu orang di balik itu ada di sini. Ini dia Mbak Zulfa. Siapa sangka ya kan, salah satu editornya adalah orang Tulung Agung ternyata guys. Selamat datang Mbak Zulfa. Iya, selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Kalau yang lagi dikerjakan ini ada proyek apa Mbak? Yang belum tayang itu ada 4 film. 3-nya film horor sih, 1-nya drama. Belum boleh di-spill ya. Oh ya, nanti dulu. Oke, Mbak Zulfa. Ini tuh sebenarnya aku cukup apa ya, tidak menduga gitu bahwasanya ada salah satu anak Tulung Agung yang ternyata terlibat di pembuatan film nasional untuk layar lebar gitu. Kalau boleh tahu dulu sekolahnya di mana sih? Aku SMK 1. SMK 1 Milano. Mbak, aku adik kelasmu berarti. Sumpah? Iya. Jurusan apa? Aku jurusan multimedia. Mbaknya berarti angkatan berapa dulu? Aku berarti 13 ya? 15. Lulusnya 15. tahun 2015. Aku 2000. Aku lulusnya 2018 berarti 2015 baru masuk. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Ya Allah, SMK juga ternyata. Berarti ini dong temennya Mas Yusron, Hai Patrick itu. Temennya Yusron. Temen satu angkatan. Satu kelas, iya satu angkatan. Wow. Ini kemarin Mas Yusron juga udah kita podcast, videonya ada di sini. Oke, jadi berarti memang dari dari sekolah tuh udah interest sama editing ya Mbak ya? Makanya masuk SMK DKV gitu? Dulu awalnya itu kan ya jurusannya desain grafis itu di SMK. Terus magangnya tuh aku di wedding gitu. Terus kayak ya udah mau nggak mau kayak ngedit wedding, terus kok seru. Kok seru gitu? Ya akhirnya ya aku kuliah di ISI aja deh gitu. Oke. Awalnya mau kok IKJ kan, tapi kayaknya orang tua apa nggak kejauhan Tondo gitu. Terus akhirnya di Jogja aja. Di Jogja ISI berarti jurusannya apa? Perfilman? Iya. Media rekam. Oh, namanya media rekam. Oke, ketertarikan dari situ. Tapi waktu SMK dulu udah ada proyekan, maksudnya freelancean gitu apa masih belum kerja pas SMK dulu? Belum kerja sih. Tapi aku suka kalau ada anak-anak bikin project itu pasti aku suka yang ngeditin, kayak apa sih iseng-iseng bikin video gitu-gitu. Oh, oke. Udah ada di situ sih. Tapi kalau ditarik sebelum SMK, waktu SMP kayak gitu juga nggak? Kayak maksudnya suka nonton film gitu mungkin? Dulu itu awalnya aku tuh waktu kecil sama ayah tuh diracunin film Sherina. Oh, itu. Aku terus kayak, ya gimana sih ya caranya, kayak kok bisa sih bikin film kayak gini gitu. Akhirnya suka. Akhirnya ayah cerita dulu tuh sebenarnya dia pengen kuliah film juga, tapi karena orang dulu anaknya banyak ya, jadi ayah tuh nggak kebagian kuliahnya. Jadi kayak pas aku pengen ada interest di film, jadi ya udahlah. Ya udah, berarti cita-citaku masih bisa diteruskan oleh anakku ini. Betul. Oke, setelah lulus SMK lanjut di ISI Yogyakarta jurusan perfilman. Berarti apakah journey menjadi editor film nasional itu bermula dari situ atau gimana Mbak? Lucu ceritanya. Gimana itu? Jadi awalnya di media rekam tuh kan banyak divisi ya. Ada kamera, art gitu kan, masuk tuh udah kayak karena S1 kan semua teori masuk lah ya. Kebanyakan teori daripada di lapangannya. Terus habis itu karena di jurusanku, di angkatanku itu cuman ada beberapa yang punya laptop Mac. Jadi kayak
tiba-tiba ya udah yang punya laptop yang ngedit gitu. Awalnya tuh lebih pengen ke sutradara sih, tapi gara-gara momen itu kayak yaudah yang punya laptop yang ngedit, jadi kayak semua tugas di kampus tuh kayak yang edit aku gitu. Waktu itu berarti mbaknya yang punya laptop ya? Termasuk yang punya laptop. Iya, jadi kayak terjerumus itu, tapi seru sih ngedit gitu. Itu jadi suka ngedit ya. Terus akhirnya kok bisa di calling sama film layar lebar tuh gimana? Awalnya gimana? Jadi awalnya itu pas tahun semester berapa ya? 7 apa ya? Itu tuh udah mulai magang-magang gitu, anak-anak udah mulai aku mau magang di sini. Nah, angkatanku itu yang banyak magang di Jakarta. Kebanyakan mereka link-linknya udah di Jakarta. Terus kayak aku kan kayak ya udah masih santai lah, aku ngerjain skripsiku dulu gitu. Magangnya mau semester depan aja gitu kan. Terus tiba-tiba kok tinggal aku doang belum magang. Santai orangnya. Malah yang ketinggalan ya, termasuk yang ketinggalan magangnya. Terus habis itu ayah gimana ya, diskusi sama ayah, coba aku linkkan ke Om Cinde. Nah, Om Cinde ini dia tuh temennya Om Enggong. Terus dilingkan, akhirnya aku ke Jakarta nekat tuh ketemu Om Enggong. Terus ditanya, Zulfa mau diproduksi atau di praproduksinya gitu, ditanyain gitu kan. Kayaknya aku lebih interest ke editingnya deh Om gitu. Nah itu dikenalin sama Om Wawan itu, Wawan Idati Wibowo itu. Om Wawan Idati Wibowo, silakan bisa googling. Salah satu editor nomor 1 di Indonesia. Dan BTW yang nggak tahu Om Enggong ya teman-teman, Om Enggong itu salah satu director of photography di film-film yang lebar juga gitu. Jadi melalui Om Enggong ya. Iya. Terus akhirnya kenal Om Wawan itu, terus langsung diterima dengan baik karena menurut dia asisten editor cewek tuh masih jarang, langka banget. Kebanyakan anak-anak di KJ tuh yang magang di dia juga cowok semua. Terus kayak ya udah gitu. Terus awal-awal kayak aku masih awam banget ya sama software-software yang aku pakai. Soalnya beda banget kalau di sini kan. Iya dong, nanti di sini dong. Makanya kan Premiere gitu kan. Terus ternyata kalau di industri itu softwarenya tuh yang pakem tuh ada DaVinci. Sama Final Cut Pro. Itu untuk film layar lebar. Berarti beda ya, lebih susah ya berarti, apa lebih gampang sebenarnya? Sebenarnya kalau dari awal udah tahu toolsnya, kayaknya mau software apapun cepet deh belajarnya. Menurut aku ya. Karena aku dari SMK tuh pakainya Premiere, jadi untuk ke DaVinci tuh kayaknya ya so-so lah. Tapi kan belajarnya juga akhirnya cepet kan. Project pertama di magangan waktu itu apa? Yowis Band 2. Yowis Band 2, langsung film Yowis Band 2 waktu itu sebagai asisten editor. Asisten editor itu kerjanya gimana tuh Kak? Asisten editor. Jadi sebenarnya biasanya anak magang itu di tempatnya Mas Wawan, itu tuh biasanya dia di studio aja karena masih magang belajar gitu kan. Nah aku tuh yang pertama langsung dikirim ke lokasi. Nggak tahu dia, mungkin kelihatan aku ada potensi atau gimana, kayak ya udah Zul langsung deh gitu. Dan di situ aku awam banget, aku bener-bener belajar di lapangan gimana caranya, tugasnya asisten editor lokasi itu kayak gimana. Aku bener-bener baru belajar di Yowis Band itu. Jadi tugasnya asisten lapangan tuh dia pokoknya nge-treat sutradara. Nge-treat. Berarti ini aku mencoba membahasakan dengan bahasa yang lebih gampang ya. Jadi ketika take video itu langsung ada sambungannya ke laptopnya editor atau perangkatnya editor apa gimana? Di IT dulu. Di IT dulu. Di convert dulu biar materinya lebih kecil baru ke aku. Baru ke sampean, habis itu nanti diedit di tempat. Betul. Sampean tugasnya itu mengeditkan di tempat. Terus setelah pas itu break langsung preview ke sutradara. Itu speednya cepet banget. Teman-teman, jadi editor tuh nggak yang di studio tok ya berarti ya. Ada juga yang di lapangan seperti tugasnya Mbak Zulfa. Tapi itu yang pertama kali kan ke lapangan, sampai sekarang ke lapangan apa gimana? Aku kebanyakan sukanya di lapangan sih. Film-film yang kayak
butuh edit lokasi itu pasti aku mengajukan diri aku aja gitu. Malah soalnya banyak ya? Iya, banyak banget yang dipelajarin di lapangan pokoknya. Daripada cuma duduk di studio nungguin materi gitu doang. Iya. Kedengarannya seru ya. Tapi itu yang pertama ya, proyek yang pertama. Itu masih magang. Setelah itu seperti apa perjalanannya Mbak Zulfa? Abis Yowisben itu akhirnya aku ditawarin lagi sama bosku, Zulfa udah cuti aja gitu. Aku ada film lagi, ini kamu harus ngasistenin gitu. Terus aku mikir lagi kan, terus aku diskusi juga sama dosen pembimbingku kayak yaudah Zulfa cuti aja, masih ada waktu kok gitu. Karena isi tuh 7 tahun ya. Hah? Apanya yang 7 tahun? Masa DO-nya. Oh gitu. Iya, jadi lebih panjang gitu. Memanfaatkan itu memanfaatkan, ya. Cuti untuk mencari uang sekaligus menyenangkan hati. Betul. Oke. Akhirnya aku terima lagi itu, abis Yowisben itu langsung ke horor Lampor. Lampor? Iya. Itu di lapangan itu? Di lapangan, syutingnya di Bogor apa ya? Lupa. Itu gimana rasanya itu? Itu kan horor, emangnya mbaknya nggak takut apa gimana? Takut sih sebenarnya. Tapi katanya ya itu Zul, rasa takutmu itu yang pengen aku manfaatin gitu. Itu Mas Wawan ya? Iya, Mas Wawan yang bilang kayak gitu. Mas Wawan nonton nggak ya? Ntar aku share link. Iya, boleh dong ya di share link. Oke, horor. Kalau pengalamannya perbedaan waktu ngedit di lapangan film apa drama kan yang pertama drama sama horor gimana bedanya? Vibe-nya lebih beda sih ya. Kalau drama mungkin krunya masih santai atau masih ketawa gitu. Kalau horor tuh vibe-nya kayak orang-orangnya serius ya gitu, kayak ini apa sih gitu. Terus kita pulang tuh kru call pagi banget, wrap-nya subuh, terus pagi lagi. Itu pasti kalau horor 28 hari lah di lokasi. Itu di Bogor loh ya. Iya. Lampor tuh kayaknya agak di desa-desa gitu kan. Itu bukan dingin apa gimana itu? Dingin banget, sumpah dingin banget. Aku harus double baju tuh. Kita ada set di gua juga waktu itu pengap banget dan aku harus ngedit di situ. Di dalam situ? Tuh. Itu pernah nggak misal ada kejadian sesosok yang tertangkap kamera terus masuk editing masih ada gitu? Waktu si Jin kemarin. Ada beneran? Scene yang pocong muter-muter. Hah? Itu tuh di apa? Di layarnya direktur ada 13 orang gitu ya. Terus pas dihitung tuh di setnya kok 14, ini kok gitu. Jadi kayak satu orang nih siapa gitu. Hah? Ini yang ini aku kemarin nonton si Jin di trailernya ada kok. Yang gini iya, itu kan. Itu. Ada mas-masnya yang ada di tengah yang selingkuh itu terus itu beneran. Itu jam 3 ngambil gambarnya. Udah pada capek semua terus akhirnya direktur langsung ke mejaku kan kayak Zulfa tolong hitungin lagi deh, itu udah kamu edit ada berapa ekstrasnya gitu. Terus ternyata ya 14. Memang ada tambahan satu orang yang entah siapa itu sosok. Padahal blockingannya waktu di set itu 13. Itu perasaannya gimana itu? Ngedit, itu ngedit hantu beneran deh sepertinya ya? Ini pasti, tapi kita berprasangka baik kayak box office nih film gitu. Gitu. Iya, semoga kedatangan hantu itu membawa berkah. Iya, kita mikirnya gitu. Oke. Setelah itu Lampor, tapi karena cuti itu sempat menyelesaikan kuliahnya dengan tepat waktu? Enggak sih ya, kalau tepat waktu sih enggak ya karena cuti ya. Tapi selesai kan? Lah, sepertinya tidak ya. Pada akhirnya aku memilih untuk kerja di situ dan kuliahku sama seperti Yusra. Tapi ini jangan dicontoh ya teman-teman. Iya. Gitu. Akhirnya tapi kerjaannya juga ternyata membawa alhamdulillah. Iya, kayak laris kan. Jadi sama orang tua juga susah sih ngobrolnya waktu itu. Terus kayak ya udahlah itu pilihanmu gitu. Tapi ya disupport lah karena juga layar lebar loh. Siapa yang nggak bangga juga coba. Tapi sama dosen sampai sekarang nggak di calling juga. Kalau dosen tiap hari ya kayaknya Zulfa kapan yuk skripsinya yuk gitu. Tapi iya aku memilih jalan ini. Tapi Pak dosen sampean sudah pernah ngedit ini belum? Enggak digituin ya dosennya ya. Langsung dicoret deh enggak. Oh iya. Oke, dari Lampor akhirnya setiap tahun itu pasti ada proyek kan? Iya, dan kebanyakan itu horor.
Oke, itulah kenapa tadi Mbak Zulfa juga nyepil. Mbak Zulfa dikenal sebagai di industri dikenal sebagai asisten editor spesialisasi film horor. Iya. Ternyata ada apa aja Mbak berarti film horor yang sudah diedit? Apa ya, Korin. Kalian Pantas Mati. Sinden Gaib. Di Trenggalek kemarin ya berarti? Di Trenggalek terakhir kemarin. Si Jin. Lagi ya? Kayaknya itu aja deh. Itu yang drama berarti Yowis Band, Larati, sama Kupu-Kupu Kertas. Kupu-Kupu Kertas tuh yang main siapa ya kemarin? Kayaknya Amanda Manopo. Oh ya, Amanda Manopo. Cuma 3 hari ya di bioskop, sayang banget. Tapi kan yang lain laris tuh kayak. Itu, Mbak. Tapi kalau boleh tahu ya Mbak, ini kalau misalnya emang nggak dikat boleh. Kira-kira gaji seorang asisten editor tuh berapa sih? Kayaknya rate-nya antara 2 digit lah pokoknya. Oke. Adik-adik, silakan yang memang suka di editing, dipertekun saja. Betul. Nah, kalau sebagai editor kayak gini tuh, selain bisa ngedit ya, itu ada kualifikasi tertentu nggak sih? Misal harus bisa ini itu biar bisa jadi editor kayak sampean. Aku tuh lebih ke offline editing ya, jadi kayaknya harus paham cerita juga, tahu gimana komunikasi sama orang banyak gitu aja sih. Karena untuk kompromi juga ya. Dan soalnya kita di lapangan tuh kru yang cuman sendiri tuh cuman asisten editor, yang lain tuh pasti punya tim. Dan kita itu sendiri ya. Iya. Soalnya di produksi tuh job desk-nya untuk asisten editor tuh kita nggak boleh punya tim gitu loh. Jadi dari kita langsung ntar materinya langsung ke editornya. Tuh. Ya jadi capek sendirian dong. Betul. Tapi nanti yang gampang editor yang di room. Kita pasti diskusi sih. Pasti diskusi ya. Tapi kalau Mbak Zulfa sendiri di studio atau ngedit setelah itu apa namanya Mbak? Kalau istilahnya tuh apa? Kan tadi yang di lapangan, yang di ruangan tuh namanya apa? Itu final editing ya. Kalau dari aku tuh masih rough cut-nya, masih sesuai naskah. Oh gitu. Nanti kalau udah dipegang Mas Wawan, itu udah strukturnya diubah-ubah, bisa ending jadi opening, bisa kayak gitu-gitu tuh tugas editor. Oh berarti alurnya gitu ya? Berarti naskah, pokoknya sampai di lapangan itu nyusun nurutin naskah. Iya, nyusun per scene. Terus ntar untuk scene-nya diubah-ubah mau di opening atau ending atau itunya, itu tugas editornya. Tapi dia udah nggak motong-motong lagi ya. Dia paling cuman rapihin cuttingan kita doang. Tuh. Oke, alurnya gitu. Ternyata lumayan jelimet juga. Jelimet. Tapi seneng kan Mbak? Happy kalau di lokasi happy. Soalnya banyak link, jadi banyak temen gitu. Apalagi kan orang makeup wardrobe tuh kan mesti seru-seru ya. Oh gitu ya? Sepilan ya? Orang makeup wardrobe. Kayaknya aku tahu sih ini bakal kemana, cuman aku nggak akan bahas sih Mbak. Iya. Oke, tadi udah disepil ya gajinya sekitar segitu. Kira-kira karena di lapangan juga ya, tantangan yang selain yang Mbak udah ceritain tadi ada nggak sih yang biasanya bikin sebel terus kayak aku mau deh kerja ngene neh ngono, pernah nggak sih merasakan yang kayak gitu? Paling tergantung sutradaranya ya. Kadang ada sutradara yang kayak udah santai dulu Zul gitu, kayak besok aja kita preview, jadi kayak scene hari ini di previewnya besok gitu. Kadang ada sutradara yang kayak abis break dia masih langsung review, jadi kan kita ngeditnya harus cepet ya. Dan ngedit cepet tuh nggak bisa serapi itu juga. Jadi kayak kadang ada yang rewel lah gitu. Terus ada yang kayak scene tuh dimana dia belum kepikiran gitu loh, kayak Zulfa tolong ya diedit dulu ini scene-nya mau gimana gitu. Jadi kita yang kayak harus mikirin gitu. Kan per scene-nya kan punya makna tertentu ya gitu. Di waktu secepat itu kita udah harus satset gitu. Berarti kalau aku bisa simpulin ya Mbak ya, pokoknya selain bisa ngedit harus sabar juga kayaknya, dan kayaknya orang yang di lapangan kayak gini menurut aku juga perlu bisa punya apa namanya ya, tingkat apa ngono ki adaptasi yang tinggi kayaknya. Karena kan setiap sutradara kan pasti kemauannya beda-beda ya. Gitu. Jadi tantangannya salah satunya itu.
Dan kadang kan kalau syuting tuh ada hari break ya. Hari break tuh kadang kayak kru yang lain bisa kayak belanja di kota-kota tertentu gitu, kita harus preview di hotel sama sutradara gitu-gitu. Oke. Tapi kalau yang happy-nya di lapangan, pengalaman yang bikin happy selain tadi ada orang wardrobe yang sangat menyenangkan itu. Happy-nya apa ya? Aku sih ngerasanya setiap film tuh punya pelajarannya sendiri-sendiri sih. Kadang kita kayak kan sutradara kan kadang ada punya apa ya, ilmunya sendiri-sendiri gitu. Kadang aku ngedit scene ini terus aku previewin, terus kadang aku ini tuh maksudnya gini loh Zulfa. Oh jadi kita tahu, oh ternyata bisa ya diginiin gitu. Itu sih yang paling aku ambil, ilmu-ilmu pemikiran-pemikiran sutradara-sutradara. Sudut pandang baru ya betul. soal film. Oke, kira-kira setelah ini punya keinginan lagi nggak? Ini kan udah film horor sering tuh, drama juga pernah. Kira-kira punya mimpi apa? Aku pengen ngedit film ini gitu, sutradaranya ini misal. Ada nggak keinginan? Joko Anwar sih, aku pengen banget ngedit filmnya dia, tapi belum ada kesempatan. Bang Joko. Bang Joko. Tapi kayaknya nggak tahu sih nontoninnya apa enggak, tapi ya semoga lah Bang Joko. Tolonglah, nanti biar bisa diundang podcast lagi. Menceritakan pengalaman kerja sama Bang Joko Anwar ya barangkali. Tapi di set tuh aku banyak kok ketemu apa tim-timnya Bang Joko yang udah sering kerja sama dia, terus kayak cerita-cerita gitu. Lo harus sih Zul, kayak harus sih Zul gitu. Semoga ya Mbak ya, bentar lagi kita akan anak Tulungagung kalau misal kerja sama Joko Anwar ya bangga lah kita juga. Tapi sutradara yang filmnya aku edit juga nggak kalah. Iya, tetap bagus-bagus, Fajar Nugroho, terus siapa? Berarti Dinanti Rona, Hadrah Dayeng Ratu. Wah itu udah sangar-sangar semua sih. Ya. Terakhir Mbak, sebagai closing juga, kira-kira punya pesan nggak buat teman-teman? Mungkin anak-anak muda seperti mereka ini yang memang punya keinginan atau basic skill di editing supaya lebih semangat lagi dan supaya mereka nggak males karena sekarang udah banyak template-template, gimana Mbak? Kasih pesan ke mereka. Pokoknya jangan ngecilin project-project kecil sih. Pokoknya ambil aja semuanya buat pelajaran, terus jangan capek-capek bikin karya kecil-kecilan yang nantinya bakalan besar sendiri gitu. Oke. Terus jangan lupa ikut-ikut festival-festival film tuh. Itu pasti editor sama orang-orang di Jakarta tuh pasti lihat kok festival-festival kecil kayak gitu-gitu. Kalau ada potensi itu pasti bakal dilirik juga ya. Salah satunya adalah Ratu Film Festival. Pendaftaran masih dibuka, silakan teman-teman yang mau ikut Ratu Film Festival ya. Iya. Recommended ya Mbak Ratu Film Recommended Festival. dong. Oke, ntar denger Omong Gong ya? Iya. Jadi iya, sepertinya oh ya Mbak ya. Omong Gong akan jadi salah satu jury juga. Jadi kalian harus supaya nanti bisa dilirik jadi editor. Siapa tahu ya Mbak ya? Pastilah, pasti ada kesempatan itu. Pasti ada kesempatan. Jangan meremehkan proyek-proyek kecil karena itu nanti akan jadi besar. Oke, terima kasih. Ngumpulin karya aja pokoknya. Ngumpulin karya yang banyak. Terima kasih Mbak Zulfa sudah datang hari ini. Tepuk tangan dong semuanya. Ya semoga ceritanya ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua dan aku juga sih, karena ya semua apa yang kita bicarakan juga pasti ada pelajaran buat kita sendiri, termasuk saya. Gitu. Terima kasih teman-teman udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk nonton konten-konten lain di YouTube-nya Rada Tulungagung TV. Aku Intan. Aku Zulfa. Terima kasih dan sampai jumpa kapan-kapan. Bye bye.